Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa dengan NIM C1 Channel 21210. Baiklah, materi presentasi saya pada pertemuan kali ini yaitu penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pengertian hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Sedangkan laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah diakui oleh peneliti, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikiran, dukungan, teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Yang kedua, tujuan laporan hasil penelitian. Yang pertama, untuk mengenal pasti masalah. Yang kedua, mencadangkan penyelesaian. Yang kedua, dan yang ketiga, mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang keempat, membuat kesimpulan. Selanjutnya, sistematika laporan hasil penelitian. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi dalam 6 bab, yaitu sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang hasil penelitian, ruang lingkupnya, kegunaan teoritis serta praktisnya, tujuan pustaka dan kerangka teori serta metode penelitian. Bab kedua yaitu landasan teori. Peneliti harus mengemukakan konsep-konsep ilmiah, prinsip, dan bahan-bahan pustaka lainnya atau teoritis, serta hasil-hasil penelitian terdahulu empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian. Pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah atau penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Bab 5 yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang ditujukan pada penelitian selanjutnya. Yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang digunakan pada laporan yang dicantumkan sebagai daftar kepustakaan. Lampiran biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis kalau dimasukkan ke dalam teks laporan atau untuk tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Selanjutnya, pengertian pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Esensi dari permasalahan atau pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Selanjutnya, tujuan pembahasan dalam penelitian. Adapun beberapa tujuan dari pembahasan dalam sebuah penelitian yaitu yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasi. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan peneliti dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset sebelumnya. Yang kelima, jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Yang keenam, pembahasan untuk rekomendasi atau menerapkan. Yang ketujuh, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian. Yang kedelapan, pembahasan untuk menyarankan. Pengertian kesimpulan. Pengertian kesimpulan adalah bagian berisi tentang pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskriptif
dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Tujuan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara tepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah-langkah membuat kesimpulan dalam membuat kesimpulan yaitu yang pertama menekankan pentingnya pernyataan tesis, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, berikan tesis yang lengkap bagi pembaca. Yang tiga, berikan kesan terakhir pada pembaca. Dan yang keempat, jawab dengan tepat pertanyaan spesifik yang diajukan pada awal penelitian. Pengertian saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuatan kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan kepada peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang penulis dapat bermanfaat secara faktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Adapun beberapa tujuan dari adanya saran dalam sebuah penelitian yaitu yang pertama untuk memberikan rekomendasi, yang kedua untuk memberikan gambaran kebutuhan, yang ketiga untuk menggambarkan poin-poin dalam penelitian, yang keempat untuk memberikan rekomendasi penelitian tambahan. Langkah-langkah membuat saran. Dalam membuat saran harus yang pertama menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa peneliti lain, orang tua, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, cari kelemahan penelitian. Yang ketiga, kemudian cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.